Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap kondisi terkini hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Puan mengatakan bahwa hubungan antara Jokowi dengan PDIP masih baik meski beda pilihan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Puan saat ditemui pada Minggu 3 Desember 2023 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, saat ini menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurut Puan, yang menjadi masalah adalah perbedaan pilihan politik. Namun meski beda pilihan, Puan menyebut masih berkomunikasi baik dengan Presiden Jokowi. Bahkan Puan mengungkap dirinya masih sering datang ke Istana Presiden Republik Indonesia. Menurut Puan, tidak ada hal yang membuat hubungan antara keluarga Megawati dan Jokowi tidak baik. Ia juga menegaskan bahwa siapapun boleh saja berbeda pandangan terkait pilihan politik. Puan mengatakan perbedaan pilihan politik wajar terjadi dalam sebuah pesta demokrasi. Menurut Puan, yang terpenting adalah proses berjalannya pemilu hingga bisa berlangsung baik dan damai. Puan Maharani buka suara soal ucapan Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa bertindak seperti Orde Baru. Menurut Puan, ucapan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk Presiden Jokowi. Puan menyebut bahwa ucapan yang disampaikan Megawati itu tertuju pada siapapun yang akan atau sudah menjadi penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Pernyataan itu disampaikan Puan pada Minggu 3 Desember 2023. Sementara itu, Puan juga mengungkap bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi saat ini berlangsung baik-baik saja. Bahkan Puan mengaku masih kerap berkunjung ke istana. Menurut Puan, tidak ada hal yang membuat hubungan antara Megawati dengan Jokowi tidak baik. Puan mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah perbedaan pilihan politik saja. Menurut Puan, perbedaan pandangan pilihan politik wajar terjadi menjelang pemilu. Oleh karenanya, hal itu tidak membuat hubungan antara keluarga Megawati dan Jokowi menjadi buruk. Puan menegaskan siapapun boleh saja berbeda pandangan dalam pemilu 2024. Juga ada ditampilkan ada Master Limbat nih, kan kita tahu dia masuk namanya ke struktural TPN, tapi dia kemarin diperkenalkan di suatu acara yang mana itu Prabowo Gibran itu. Sebetulnya gimana sih di TPN? TPN Ganjar Mahfud menanggapi soal pesulap Limbat yang baru saja diumumkan masuk daftar juru kampanye tapi malah dikenalkan sebagai pendukung Prabowo. Sebelumnya dalam acara kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya terlihat Limbat ikut hadir. Limbat bahkan dikenalkan sebagai pendukung Prabowo dalam acara tersebut. Padahal sebelumnya Limbat dikabarkan masuk ke dalam Direktorat Juru Kampanye Ganjar Mahfud. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa mengaku pihaknya akan menelusuri lebih lanjut apakah Limbat ada dalam struktur atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika pada Minggu 3 Desember malam. Andika mengatakan bahwa TPN membuka beragam usulan tokoh-tokoh dari partai politik maupun kalangan profesional untuk bergabung. Oleh karenanya pihaknya akan menelusuri terkait keanggotaan Limbat dalam TPN. Setelah penelusuran itu, barulah TPN akan mengambil sikap selanjutnya. Kita update dong soal struktural di TPN ini, kan muncul nama-nama baru ya, seperti tadi ada mantan komisioner Komnas HAM Mas Khairul Anam itu menjadi direktur juru kampanye dari TPN. Nah itu kan kemarin juga ada ditampilkan ada Master Limbat nih, kan kita tahu dia masuk namanya ke struktural TPN, tapi dia kemarin diperkenalkan di suatu acara yang mana itu Prabowo Gibran itu. Sebetulnya gimana sih di TPN ini? Yang jelas kalau Mas Khairul dari awal sebetulnya sudah masuk di dalam TPN. Mas Khairul ya. Bahwasannya mungkin sekarang masuk ke yang dibilang tadi, saya harus cek dulu. Tapi dari awal sebetulnya sudah masuk kalau Mas Khairul. Nah kalau Mas Limbat ini kita cek dulu Mas ya. Karena pada saat nama-nama dimasukkan itu kan mekanisme kita dari partai-partai memberikan usulan 4 partai pendukung. Nah kemudian juga di luar partai siapa profesional yang dianggap. Jadi nanti kita telusuri dulu waktu itu ini usulan siapa. Nah kemudian berdasarkan kejadian kemarin apa tindak lanjutnya. Saya yakin Rebu besok kelihatannya pasti sudah ada keputusan. Bukan biasa rapat mingguan TPN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menanggapi pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal dinasti politik.
Sebelumnya, Ade Armando mengunggah video yang mengkritisi aksi mahasiswa Yogyakarta yang menyebut Presiden Jokowi melakukan praktik dinasti politik. Dalam video itu, Ade berkata bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa Yogyakarta ironis karena wilayahnya melaksanakan politik dinasti. Ade mengatakan DIY mempraktikkan politik dinasti karena gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Menanggapi pernyataan Ade, Sri Sultan mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta Senin 4 Desember. Meskipun tidak mempermasalahkan, namun Sultan mengingatkan bahwa keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah. Gubernur DIY itu berkata bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati keistimewaan DIY. Ia menegaskan bahwa pemerintah di DIY hanya menjalankan undang-undang yang berlaku. Menurut Sultan, ada tidaknya unsur dinasti politik tergantung dari sisi mana publik melihatnya. Namun menurut Sultan, dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur pemerintahan di DIY tidak tertera kalimat dinasti. Oh enggak, tidak ada, cuma main-main anak aja. Enggak, cuman tadi Pak Pro dari rumah minta doanya, bukan minta dukungannya. Ulama besar Banten Abuya Muhtadi membantah memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pernyataan itu merespon terkait beredarnya video Abuya yang mengajak mendukung Prabowo Gibran. Abuya menyebut bahwa video yang beredar itu tidak serius. Sementara itu terkait pertemuannya dengan Prabowo, Abuya berkata bahwa Capres nomor urut 2 itu datang kepadanya hanya untuk meminta doa, bukan memberi dukungan. Ia kemudian menegaskan bahwa telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Abuya diketahui telah melakukan pertemuan dengan TPN Ganjar Mahfud di Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember. Ketegasan dukungan terhadap Ganjar Mahfud itu dilakukan bukan tanpa sebab. Abuya Muhtadi mengatakan bahwa dukungan itu diberikan lantaran sosok Mahfud MD, yang menyebut Mahfud MD merupakan rekannya saat di PKB. Abuya mengatakan dirinya akan menerima siapapun yang ingin bersilaturahmi dengannya. Namun hal itu bukan berarti dirinya memberikan dukungan kepada pasangan selain Ganjar Mahfud. Tak hanya mendukung Ganjar Mahfud saja, Abuya juga bergabung di struktural TPN Ganjar Mahfud sebagai Dewan Penasihat. Oh enggak, tidak ada, cuma main-main anak aja. Enggak, cuman tadi Pak Pro dari rumah minta doanya, bukan minta dukungannya. Enggak ada. Enggak. Itu mah macam-macam aja, biasa permainan anak-anak. Iya, itu mah tadi datang Pak Prabowo ke rumah, memang dia minta doanya, bukan minta dukungannya. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu ke Pak Ganjar Mahfud. Karena Pak Mahfud itu kawan saya di PKB. Dan ya PKB dulu. Dan nyatu sekali saya dengan Pak Mahfud. Itu aja. Saya terima kasih Pak Mahfud tampil. Karena menurut dia tahun ini yang harus jadi wapres itu saya gitu. Nah, ya, pasangan Ganjar Mahfud, ya itu aja. Ya, itu ada macam-macam, jangan didengar lah, biasa itu mah main-main anak tua itu mah. Bukan anak tua. Ya, nggak apa-apa itu mah perlengkapan. Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya Ganjar Pranowo melakukan kampanye di wilayah tersebut. Seperti diketahui, Ganjar baru saja melakukan kampanye di NTT pada Jumat 1 Desember dan Sabtu 3 Desember. Sedangkan Jokowi bertolak ke NTT pada Senin 4 Desember hari ini. Dilansir dari Kompas.com, mereka berkunjung ke daerah yang sama dengan kepentingan berbeda. Ganjar mengunjungi NTT untuk melakukan kampanye, sedangkan Jokowi melakukan kunjungan kerja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan kunjungan yang dilakukan Jokowi ke NTT. Menurut Ganjar, Jokowi punya hak untuk berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia. Hal itu karena Jokowi merupakan seorang presiden sehingga bisa berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia untuk kepentingan apapun.
Ganjar mengaku agenda Jokowi ke NTT bukan berarti untuk menutup kampanyenya. Kedekatan kunjungan Ganjar dan Jokowi juga terjadi saat Capres nomor urut 3 itu mengunjungi Sorong, Papua. Saat itu Ganjar berkunjung ke Sorong pada 20 November 2023 sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian 2 hari setelahnya Jokowi melakukan kunjungan ke Sorong pada 22 November 2023. Sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. PSI DIY buka suara soal pernyataan Ade Armando terkait dinasti politik di Yogyakarta yang menimbulkan kontroversi. Pihak PSI berkata bahwa pernyataan Ade Armando terkait dinasti politik itu tidak mewakili partai. Hal itu disampaikan oleh Ketua PSI DIY Kamarudin pada Senin 4 Desember. Kamar mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ade merupakan pernyataan pribadi. Ia juga menyampaikan bahwa PSI selalu menghormati keistimewaan DIY. Menurut Kamar, DIY memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut. Sebelumnya, Ade juga telah menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya. Permohonan maaf itu disampaikan Ade melalui unggahan video dalam akun media sosial X-nya. Ade mengatakan bahwa apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya, bukan mewakili PSI. Ia mengaku mendengar kabar bahwa akan ada aksi tangkap Ade dan seruan geruduk DPW PSI Yogyakarta. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.